I need you more than yesterday. I need you more than word can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more than yesterday. I need you, Lord. More than words can say. I need you, Lord. Than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the names I read, more than anything, Lord, as time goes by, I'll be by your side. 'Cause I never want to go back to my old life. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more, yes Lord, than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. Mari coba aduhan saya. I need you more. Yes, Lord. Mari sama-sama bangkit berdiri. More than the song I sing, more than the next I read, more than anything, Lord, it's time goes by, I'll be by your side. 'Cause I never want to go back to my old life. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. Mari kita bersaat teduh sejenak. Berikan ruang untuk Roh Kudus. Dan katakan satu hal, satu kata, satu kalimat kepada Dia. I love you so much. Mari bicara dari dalam hati kepada Dia. Dia ada di sini saat ini. Dia terlebih ingin dekat dengan kita. Berikan ruang kepada Dia. Baralamasi Jesus Urabaralayanamu Shinaina Maralayana Mashe Iraina Maralamu Shiraina Maralayana She
Tuhan ini anak-anak-Mu. Dan hati yang rindu dan haus akan Engkau. Datang kepada Engkau. Untuk beribadah kepada Engkau. Hati kami begitu terbuka, rindu akan Engkau Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu Bapa di dalam hati kami saat ini. Kau punya rencana hebat untuk setiap kami. Pakai hidup kami. Di mata-Mu kami bukan orang biasa-biasa. Tetapi ada spirit of excellence. The seed of greatness di dalam setiap anak-anak-Mu. Benih unggulan. Benih ilahi. Yang sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, yang luar biasa, perbuatan yang dahsyat. Bahwa hari ini kami ya Tuhan akan disingkapkan satu hal, bahwa kami bukan orang-orang biasa, tetapi kami akan melakukan perkara yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Urapi sekarang hamba-Mu yang akan menyampaikan apa menjadi isi hati Tuhan. Urapi ya Tuhan umat-Mu Tuhan. Berkati pemberitaan firman-Mu di dalam nama Yesus. Katakan sama-sama, amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa ya. Saya senang sekali boleh berada di tengah saudara. Ada peristiwa yang luar biasa, saya menangkap secara roh. Wah, benar-benar dari Banten ini akan muncul benar-benar prajurit-prajurit Tuhan yang militan. Amin. Dulu Banten ini nggak pernah ditengok. Ngeri orang masuk sini. Tapi sekarang akan jadi supplier prajurit Allah yang militan. Akan menduduki wilayah-wilayah. Amin. Nah, jadi sebelum saya akan lebih lanjut ya, menyampaikan firman Tuhan, kita akan melihat satu tayangan video klip. Saya terkagum-kagum ya dengan peristiwa demi peristiwa. 2 hari yang lalu saya di-shoot oleh Antv. Jadi kita diberikan slot dari Antv. Itu tim kerjanya tuh orang muslim semua. Lalu mereka datang ke saya dan dia katakan, saya diberi tugas untuk membuat slot mengenai Kristen. Tapi kami ingin adalah orang-orang Kristen yang diubahkan dan mengubahkan lingkungan. Kata saya menjangkau jiwa-jiwa, iya itu maksudnya. Kok bisa begitu gitu kan? Nah, jadi ini ada peristiwa demi peristiwa dibukakan secara luar biasa. Jadi saya mulai mencari orang-orang yang diubahkan oleh Tuhan tapi mengubahkan lingkungan. Nah, bayangkan peristiwa daerah demi daerah ini sedang diubahkan secara luar biasa. Nah, ada satu klip yang akan saya tayangkan. Ini sebenarnya nggak dimasukin di klipnya. Ada peristiwa yang besar di situ karena satu anak lumpuh. Itu di Kabupaten Lamandau di Kalimantan Tengah. Nah, sejak dari kecil lumpuh didoakan ketika pendeta-pendeta bersatu berdoa didoakan. Anak lumpuh ini langsung jadi berjalan. Nah, ini anak kepala dukun di sana. Akhirnya kepala dukunnya percaya kepada Tuhan dan membuat 30 kepala dukun lain untuk bertobat. Wah, luar biasa. Nah, ini undangan di kantor ya, itu banyak dari bupati, wali kota sekarang. Dan mereka mengundang, saya butuh nih Pak Peter dan Ibu Christine, aduh please help me gitu kan. Ini bagaimana mereka ini mengundang kita untuk buat konser doa. Nah, konser doa ini akan dia buat di lapangan terbuka, tapi mereka akan deklarasikan bahwa kota atau wilayah tempatnya itu akan didedikasikan kepada Tuhan Yesus. Wow, kita ini dimensi loh, dimensi. Ini dimensi Imamat Rajani harus tahu masalah dimensi ini. Yang punya otoritas di wilayah itu adalah kepala pemerintahannya. Kalau kepala pemerintahannya menyerahkan tanahnya kepada Tuhan Yesus, itu tanah tidak terkutuk lagi. Amin. Dan salah satu yang mengundang kita ini adalah satu bupati, saya nggak sebut. Bupati ini adalah, biasa bupati itu jadi tokoh masyarakat, tapi juga oleh dukun-dukun dianggap sebagai kepala dukunnya. Nah, dia sudah menyerahkan semua jimat-jimatnya dan dia ingin wilayahnya itu diserahkan kepada Tuhan Yesus.
Wow, luar biasa. Nah, kalau yang ini kita akan saksikan di daerah Lamandau, ya. Bagaimana tanah yang gak subur bisa menjadi subur, dan banyak peristiwa-peristiwa yang luar biasa sedang terjadi di wilayah demi wilayah. Mari kita saksikan. Lamandau merupakan satu dari 400 kota yang mengadakan acara kegiatan WPA tanggal 17 Nah, Mei ini tahun sekdanya 2012. juga jadi penggerak Dan doa dari sekarang. kegiatan tersebut menjadi momentum bersama untuk satu kerinduan untuk memberkati kota, berdoa bagi kota, berdoa bagi generasi, dan kami terus mau merindukan bahwa Lamandau pada saat itu menjadi Lamandau yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih kuat, bahkan menjadi kota yang takut akan Tuhan. Kami menyaksikan sendiri bagaimana kuasa doa itu begitu luar biasa, berkumpul bersama hanya dalam satu tujuan, yaitu mengasihi kota ini. Seperti yang saya berdiri di tempat ini adalah Taman Kota yang tahun 2014 menjadi Taman Kota yang mendapat plakat Adipura sebagai Taman Kota terbaik se-Indonesia. Kekuatan bersama untuk merubah kota kita, merubah generasi kita menjadi kota yang lebih baik dan generasi yang lebih baik. Masalah iklim atau cuaca, sempat tahun kemarin memang orang katakan bahwa iklimnya itu ekstrim, istilahnya tidak bagus lah untuk pertanian. Memang kalau dalam segi hal berladang atau padi, memang boleh dikatakan sedikit gagal. Tapi saya melihat, saya katakan kepada jemaat, ada rencana Tuhan semua di balik ini. Tidak lama waktu itu bulan Februari masuk ke Maret, tiba-tiba panas panjang. Nah, panas inilah yang memunculkan bunga buah, termasuk buah durian, yang mana sekarang ini sedang dinikmati oleh tim yang datang juga, ya, buah durian. Dan ketika sampai kepada panennya, puji Tuhan, sekarang luar biasa begitu hasil panen itu. Walaupun secara kita lihat itu padi boleh katakan gagal, tapi durian ini cukup menolong begitu. Buah-buahan lain luar biasa. Padahal kemarin sudah kita panen bulan Desember. Harusnya tidak ada lagi di bulan Maret itu musim buahan atau bunga buah muncul. Tapi ini luar biasa begitu kita lihat. Dan itu juga terjadi di Sekumpulan maupun di Desa Kubung ini. Hasil dari pembangunan yang dilaksanakan Kabupaten Lamandau, ya, hingga pada saat ini ditunjukkan dengan meningkatnya angka pertumbuhan ekonominya, ya. Pada saat ini pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lamandau 6,88, lebih tinggi dari rata-rata provinsi, di mana rata-rata provinsi Kalimantan Tengah itu pertumbuhan ekonominya lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Nah, kemudian angka pengangguran terkecil di Kalimantan Tengah, ya. Kemudian angka kemiskinan terkecil nomor 2 setelah kota Palangkaraya. Jadi luar biasa. Income per kapita kita yang semula hanya kurang lebih 6-10 juta, tapi pada saat ini sudah 21 juta sekian, ya, per kapita. Jadi luar biasa. Kemajuan dan keberhasilan Kabupaten Lamandau bukan karena kekuatan pribadi saya sebagai pemimpin, ya, bukan juga oleh karena kekuatan masyarakat, ya, semata-mata, atau dunia usaha semata-mata, tapi karena Tuhanlah bekerja. Setelah kami beberapa tahun yang lalu ikut WPA dan My Home diperkenalkan di kota kami, hubungan antar gereja begitu lancar dan kuat. Munculnya kubu-kubu doa. Saya melihat semangat umat Tuhan, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan untuk setia di gereja, rajin di gereja. Kota Sampit adalah, permasalahannya adalah kota penuh hutang darah. Karena waktu itu perang Dayak dan Madura. Diliputi dengan daerah ini dengan roh-roh kegelapan. Dia katakan daerah ini adalah daerah lembah hitam bagi aparat. Tidak ada orang berminat untuk tinggal di daerah kami. Maka pada waktu kami terus berjuang dan berdoa di tempat ini,
maka tempat ini mulai dilawat oleh Tuhan. Prostitusi bahkan tidak ada lagi, perjudian tidak ada lagi, perkelahian tidak ada lagi. Maka kami terus berdoa sehingga oleh kuasa Tuhan, kemurahan Tuhan, maka terjadi satu perubahan besar. Perubahan itu baik perekonomian meningkat, pendidikan meningkat, keamanan sudah mulai bagus, ketentraman, pelayanan juga terbangun di sini, maka hubungan antar masyarakat jadi baik. Jalan KTP ini akhirnya kemudian dibangun oleh pemerintah. Daerah kami ini mengalami lawatan Tuhan secara luar biasa. Jadi inilah bukti dari kuasa doa. Bundaran ini disebut dengan Bundaran KB, dan Bundaran KB ini juga beberapa tahun yang lalu menjadi tempat prostitusi, di mana orang juga transaksi di tempat ini untuk berbuat mesum di tempat ini. Tetapi karena ada doa di tempat ini yang terus kita lakukan secara intensif, maka tempat ini tidak lagi dipakai tempat prostitusi, tidak lagi dipakai tempat transaksi seks di tempat ini. Dan kita terus mengelilingi tempat ini, berdoa untuk tempat ini, dan tempat ini sekarang mulai terawat, diperhatikan, dipelihara oleh pemerintah daerah. Dan ini berkat doa kita bersama. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Saya Bupati Kota Waringin Timur. Ini bupati termuda di Indonesia. Dia belum percaya Tuhan dan dia sedang dimentor oleh pendeta-pendeta di sana. Coming soon. Bagaimana mempersatukan untuk umat Kristen. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Saya sudah bertemu dengan beliau. Acara-acara kita doakan dan sekarang setiap minggu ada persekutuan doa hamba Tuhan di rumahnya. Masyarakat di Kabupaten Kota Waringin Timur ini mempersatukan gereja-gereja yang ada untuk terus bukannya bersilaturahmi antar umat Kristen, tapi bagaimana menjaga silaturahmi antar umat beragama khususnya di Kabupaten Kota Waringin Timur ini, sehingga kebersamaan kita jaga dan pembangunan di Kabupaten Kota Waringin Timur saya yakin pasti akan lebih maju dengan sebuah kebersamaan, dengan toleransi beragama yang semakin baik, dan hormat menghormati. Yang lebih terpenting kita harus saling mengasihi terhadap sesama manusia. Jadi sebetulnya gerakan My Home ini M-nya M besar. Itu bukan proyek atau bukan suatu ministry, tapi inilah tingkatan rohani untuk membuat kota kita menjadi rumahnya Tuhan. M-nya M besar. Nah, kalau rumah Tuhan, kita harus jaga lingkungan kita seperti rumah Tuhan. Coba kalau rumah kita dimasuki ular berbisa atau cacing-cacing, apa kita mau diam aja? Kita harus usir supaya rumah kita bersih. Amin. Nah, makanya lingkungan kita juga harus bersih. Saya percaya bahwa Tuhan sedang membawa Indonesia kepada suatu dimensi yang baru dan ini melesat. Indonesia ini gerakan doanya seperti diberikan kunci. Kunci untuk bangsa-bangsa. Percaya nggak percaya? Nah, kita nih akan diberikan kunci, ini di-upgrade oleh Tuhan secara cepat. Untuk menemukan kunci-kunci itu, the gate of hell atau Hades itu, untuk kita bisa ikat kuasa-kuasa kegelapan itu dan merilis, melepaskan roh pertobatan di situ. Nah, jadi mainannya enggak sekedar pemancing-pemancing, tapi penuaian yang besar-besaran. Kita sedang menjala ikan-ikan yang besar. Nah, beberapa bulan yang lalu kita baca firman Tuhan dulu, oke? 2 Tawari 32 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. 2 Tawari 32 ayat 5 sampai 8. Kita akan baca bersama-sama. Yuk kita baca ya. 1, 2, 3. Dengan sekuat tenaga Hizkia membangun kembali seluruh tembok yang telah terbongkar, mendirikan menara-menara di atasnya, dan tembok yang lain di luarnya. Ia memperkuat juga Milo di kota Daud dan membuat lembing dan perisai dalam jumlah yang besar. Ia mengangkat panglima-panglima perang yang mengepalai rakyat, menyuruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang kota, dan menenangkan hati mereka dengan kata-kata.
Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur, serta seluruh rakyat yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan, Allah kita yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Ini berbicara mengenai gerakan. Satu saat, kurang lebih 4-5 bulan yang lalu, saya ini merasa pengen menyendiri gitu. Sabat. Nah, jadi saya memutuskan, saya mesti pergi kemana ya? Ke Pangandaran. Waktu itu saya pergi ke Pangandaran, mungkin karena banyak penggemarnya kali. Yang ikut saya banyak. Jadi satu bis, 47 orang. Wah, saya pikir boro-boro bisa sabat gitu. Tapi 5-6 jam perjalanan dari kota Bandung ke Pangandaran. Saya melihat sebagian orang tuh 3/4 dari bis itu bukan pendoa syafaat. Gak tahu muka-mukanya juga saya nggak kenal. Ada orang yang menggerutu terus juga di bis. Terus saya nyanyi, kita masuk Pangandaran, saya nyanyi I surrender. I surrender, I surrender. Kok jadi satu bus itu nangis? Termasuk si penggerutu itu gitu kan. Nah, jadi saya pikir ada sesuatu nih. Di sana itu kan pantai. Itu nggak ada satu orang pun yang punya waktu untuk berenang di pantai. Kenapa? Dari pagi sampai malam kita doa di ruangan dan dilawat Tuhan luar biasa. Lalu satu saat orang kan pergi ke toilet, bergiliran sering ke toilet. Nggak ada apa-apa, tapi begitu saya lagi pergi ke toilet, Tuhan bicara kepada saya. Build me the general. Bangkitkan bagiku jenderal-jenderal. Ini saya pikir, apa ya maksudnya? Sampai orang-orang pada ketawa. Kita pergi ke WC bolak-balik Tuhan gak bicara. Kenapa Pak Daniel sekali pergi ke WC Tuhan bicara? Saya masuk lagi ke ruangan. Apa maksudnya jenderal-jenderal ini orang? Biasa-biasa ini orang, sebagian juga bukan pendoa syafaat. Bahkan beberapa di antara mereka bermasalah. Ada masalah hutang lah, inilah, itulah. Terus ada satu ibu, dia nih punya perusahaan mebel. Dia tuh bawa adik-adiknya ke situ. Ibu ini mengalami lawatan Tuhan. Dia lagi di bis, dia ngomong begini. Aku nih ninggalin tokoku 3 hari, berapa ruginya coba? Toko harus tutup gara-gara cuman mau ke Pangandaran. Lagian ke Pangandaran apalagi spesialnya gitu. Terus dia dijamah oleh Tuhan sampai nangis, duduk paling depan terus. Saya belum ngomong aja dia udah nangis gitu. Akhirnya ketika pulang, dia mendapat sesuatu yang pengalaman yang extraordinary. Dia tuh baru 3 tahun jadi Kristen. Sebelumnya Buddha. Lalu pulang ke rumahnya, malam ada SMS dari seorang ibu haji. SMS-nya begini, Ci, aku sudah bayar lu utangku. Utang yang mana? Ternyata belasan tahun yang lalu. Utang 800 juta, waktu itu udah pakai polisi, pakai debt collector, gak bayar-bayar si ibu ini. Mendadak bayar, transfer 900 juta. Heran. Si Inci ini heran sekali gitu. Besok paginya ibu haji ini malah datang ke tokonya. Ci, aku udah bayar loh. Oh iya, kok bisa bayar sih? Gak tahu ada suara bayar katanya. Itu luar biasa. Terus si ibu haji itu datang ke si Inci ini. Jadi maksudnya Bu Haji kesini mau gimana? Mau ngecek, udah terima belum? Udah, Bu Haji. Nah aku nih mau ke Jakarta, ini di Bandung nih. Aku mau ke Jakarta, aku cuman punya gopeceng 500.000. Aku mau ke Jakarta, yang kalau boleh minjem nih,
Aku minjem buat ongkos ke Jakarta. Astaga, bayar 900 juta, minjem ongkos ke Jakarta. Terus si ibu hajinya ngomong begini, kalau encing nggak ngasih pinjam juga, mau nyukupin aja 500 ribu deh. Lalu si encingnya dengan senang hati, nih Bu Haji 5 juta ambil aja, nggak dibayar juga nggak apa-apa. Wah, udah cuan gede gitu dah. Dia pergi ke Kemang, ke satu pejabat. Dia pergi ke sana, pejabat ini ngomong, Bu Haji kemana aja dicari susah sekali. Saya ini mau bayar utang 2 miliar. Jadi dia dibayar utang yang lama nggak dibayar-bayar 2 miliar. Pulang lagi ke Bandung, datang ke Sinci lagi. Nih bayar nggak 5 juta, 20 juta. Enci ini yang bingung, ini ada apa gerangan, seumur umur nggak pernah ada begini gitu peristiwa. Terus Bu Haji ini dilayani oleh Enci ini. Gak tahu, saya belum dengar prosesnya gimana, tetapi sedang dilayani. Siapa Enci ini? Orang biasa-biasa. Saya ngomong ke Enci ini, Ci, hidup kita kalau diselamatkan harus menyelamatkan orang lain. Enci ini tukang kayu, sama dengan keturunan Yusuf, sama dengan Jokowi. Jokowi tukang kayu bisa naik jadi presiden. Enci mau jadi apa? Sekarang Enci harus jadi presidennya tukang kayu se-Bandung. Maksudnya gimana? Kumpulin tukang mebel semua. Tahu nggak tanggal 17 November ini dia wanti-wanti, Pak Daniel, saya udah booking Hilton, saya undang 87 pemilik toko, ini tugas Pak Daniel harus khotbah. Nah mateng deh ke saya lagi nih. Adenya cerita ke saya dengan lucu. Cerita begini, lagi di Pangandaran saya ini suruh Pak Daniel, aneh ya Pak Daniel kalau doanya tuh aneh gitu. Aneh tapi nggak nyeleneh ya. Lewat Ciamis. Suruh, kan saya suka doa, berkati Ciamis. Ayo angkat tangan kita berkati penduduk. Apa sih gitu-gituan gitu. Jadi si Inci ini cuman begini, udahlah aku gini-gini aja juga. Dah, nggak ngerti lah pokoknya. Ciamis gitu kan. Inci ini juga tukang mebel, sama keturunan mebel. Nggak ngerti pokoknya ada apa. Besoknya Bupati Ciamis ngeborong mebelnya satu toko. Ada apa? Dimensi ini bukan dimensi cara berpikir manusia. Matematik manusia. Tuhan akan bawa kita kepada satu dimensi kerajaan namanya. Ayat yang kita baca tadi, ini berbicara mengenai kubu pertahanan. Di sini dikatakan dengan sekuat tenaga, Hizkia membangun kembali seluruh tembok yang telah terbongkar. Kita harus bisa melihat tembok yang telah terbongkar itu apa. Tembok di rumah kita, ada bolong-bolong nggak secara roh. Juga lingkungan kita, juga kota kita. Kalau tembok ini bolong, be careful. Saya nggak mau ngelihat sekarang performance orang-orang Kristen udah melayani gimana dan sebagainya. Mesbahnya tuh gimana tuh. Jangan kamuflase perform tapi bagus, tetapi sebetulnya ada tembok-tembok yang bolong. Makanya mesbah keluarga ini penting sekali. Sangat penting. Karena yang diserang biasanya anak-anak kita. Anak-anak kita. Kita merasa oke. Tetapi sebetulnya begitu banyak tembok-tembok yang bolong. Dengan sekuat tenaga, Hizkia membangun tembok yang sudah terbongkar itu. Lalu mendirikan menara-menara di atasnya. Menara itu berbicara mengenai pengintaian. Demikian juga satu kota ini. Saya katakan Tuhan, bagaimana nih menara-menara yang harus dibangun? Tuhan katakan aku akan bangun jenderal-jenderal yang baru. Wow, maksudnya bagaimana nih? Kepada satu tingkatan level yang memiliki strategic thinking. Memiliki satu kantong anggur yang baru. Strategi yang baru. Dan tembok yang lain di luarnya, double wall. Wah,
Ini sesuatu yang luar biasa. Ia memperkuat juga Milo di kota Daud. Saya cari Milo ini artinya apa gitu. Jadi saya nih dibawa oleh Tuhan sejak itu. Bikin champion camp. Gak boleh lebih dari 50. Ternyata banyak yang hadir, selalu banyak. Bisa 100, 180, bisa 200. Tapi efektifnya saya pengen 40-40 gitu. Nah Milo ini, saya bingung lihat artinya ini apa. Milo ini bukan coklat ya. Nah, tapi Milo ini juga dipakai nama Dewi. Lalu ada arti yang saya temukan dari kata Milo ini adalah artinya enyahlah kau perusak. Lalu ada arti yang kedua, Milo ini artinya soldier, prajurit. Nah, prajuritnya yang levelnya tinggi. Jadi kayak Kopassusnya. Wow, ini luar biasa. Berarti saya tahu bahwa ini peperangan rohani strategis. Kita bukan banyak aktivitas, tetapi effectiveness-nya gimana. Seringkali Tuhan bawa saya kepada satu wilayah-wilayah yang itu merupakan suatu kubu pertahanan setan. Dulu kita menjauh dari itu. Dulu kita peperangan dari jauh. Tetapi sekarang sifatnya menduduki Milo ini. Menemukan titik pijaknya. Nah di sini di dalam ayat yang ke-6, ia mengangkat panglima-panglima perang yang mengepalai rakyat. Bayangkan, panglima perang yang mengepalai rakyat. Bukan mengepalai tentara. Berarti komunitas. Berarti orang-orang biasa. Siapa yang percaya bahwa setiap kita ini punya kuasa? Setiap kita ini punya otoritas. Belum pernah saya saksikan dalam pelayanan. Saya melayani Tuhan sekitar udah 30 tahunan. Tapi belum pernah saya melihat, khususnya juga di dalam gerakan doa. Orang-orang tuh dipakai Tuhan begitu efektifnya luar biasa. Karena tahu kuncinya, strateginya. Bagaimana untuk memenangkan jiwa-jiwa? Karena jiwa-jiwa itu merupakan jarahan dari peperangan. Nah di sini dikatakan, menyuruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang kota dan menenangkan hati mereka dengan kata-kata kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut. Begitu banyak orang takut sebelum berperang. Banyak orang mundur sebelum berperang. Tes yang pertama adalah ketakutan kepada diri sendiri. Bukan kepada setan sebetulnya. Diri sendiri. Musuh kita adalah diri sendiri. Seringkali kita make a step itu begitu sulit gitu. Padahal tadi pagi saya berkhotbah nih, obey. Just obey, ketaatan. Ketaatan itu kepada Tuhan. Ketaatan kepada pemimpin rohani. Anak-anak taat juga kepada orang tua. Jangan sampai lawlessness itu tidak taat kepada hukum. Itu berbahaya. Setiap orang itu harus punya covering. Setiap orang itu harus punya umbrellanya, payung rohaninya. Nah, jadi di sini dalam ayat yang ke-8 dikatakan ini. Yang menyertai dia adalah tangan manusia. Tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan. Nah, dia yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Jadi peperangan ini tuh di backup oleh Tuhan. Ketika saya memasuki satu wilayah, seringkali dulu gitu saya belajar tuh bikin strategi ini, bikin itu. Tapi sesungguhnya apa sih? Kita ini pembawa hadirat Tuhan. Kita datang ke satu wilayah. Kita ini the house, the temple of the Holy Spirit. Jadi ketika berjalan ke satu wilayah, kita ini membangun mesbah bagi Tuhan. Anda yang bersekolah, Anda yang masih kuliah, Anda harus bawa the presence of God di kampusmu. Amin. Jadikan kampus kita menjadi rumahnya Tuhan. Ada insen. Ada benar, mungkin kita nggak bisa langsung merem pujian penyembahan hirabashanda, nggak bisa begitu. Tetapi
Kita ini hati kita melekat dengan Tuhan. Kita harus membawa hadirat Tuhan di lingkungan kita. Nah, saya waktu itu ketika pelantikan Jokowi, saya ini ada di Nepal. Saya mau kesaksian ya. Aduh, saya pikir kenapa harus di Nepal? Nih saya rada ada guilty feeling gitu. Tapi di situ saya menemukan satu kunci yang luar biasa. Nah, itu kan bangsa Mongol di sana ya. Nah, coba tolong klipnya ya, klip. Nah, kita sedang memasuki satu level yang disebut Indonesia baru. Ya, Indonesia baru. Tatanannya baru. Sekarang nih seringkali ada gesekan antara gelap dan terang. Gesekan antara kompromi dengan kebenaran. Nah, ini kita memasuki new era, era baru, new Indonesia, Indonesia baru. Terus, ini presiden kita yang terakhir, bukan terakhir, maaf, yang ke-6. Udah lengser, sekarang udah pensiun. Terus, ini kandidat, the losing kandidat. Kita berdoa nggak untuk dia? Lali ya, lupa. Kita harus berdoa. He is a general. Dia cerita waktu itu di rumahnya kepada saya 4 jam. Dengan teman-teman juga. Dia berbicara mengenai saya nih Kopassus, saya nih ahli strategi. Saya belajar sesuatu dari dia. Banyak strategi-strategi yang luar biasa. Tetapi kita lihat di dalam Tuhan, lain. Tuhan malah bisa terus. Tuhan bisa bawa orang desa. Ini percepatan. Bukan soal karir. Karir memang meningkat tajam. Dari mimpin 500.000, dalam 2 tahun mimpin 8 juta, dalam 1,5 tahun mimpin 250 juta. What is going on? Apa yang terjadi? Orang yang gak masuk hitungan. Kita doakan Jokowi dan Ahok. Terus, doa ini gak? Berdoa gak? Lupa. Doakan yang sebelah kiri juga. Ini hari-hari ketika saya dapat ayat ini, langsung peng. Jangan heran kalau sekarang begitu banyak undangan dari bupati, dari gubernur, dari wali kota, kita bikin konser doa sekota. Ini level strategis saya katakan. Ketika seorang pemimpin mulai declare bahwa wilayahnya harus bersih. Wow, itu otoritas. Terus, ini 2 hari sebelum dilantik, dia sudah didoakan oleh pendoa syafaat. Luar biasa, diurapi. Diberikan mantel yang gak kelihatan. Terus, ini gerakan doa sepanjang tahun ini anak saya yang bikin desain ini. Dia tanya, Pak, ini kan Pak Tony bikin 14. Ini bukan angka mistis, bukan. Capsi itu angka jelek kata orang Tionghoa. Tapi ini angka berkat. Angka pergumulan tahun 2014. Ini tahun yang menegangkan. Saya katakan begini. Ini setiap tanggal 14, jam 14, tahun 14. Supaya ingat maksudnya. Kita doa setiap jam 2. Lalu berdoa bagi apa? Indonesia baru. Udah harus punya hati baru. Kantong anggur baru. Sistem yang baru. Akhirnya jadi Indonesia baru. Terus. Nah, lambang negara kita apa? Burung Garuda. Terus. Garuda ini berasal dari kata Sanskerta namanya Garut. Itu adalah burung mistis, burung magic, bukan Raja Wali. Nama yang sebenarnya Ait. Nah ini burung pemakan
daging. Makanya disebut Garuda, kalau di Bali itu ada Garuda Wisnu Kencana, karena tunggangannya Dewa Wisnu. Jadi ketika saya berpikir nih, wow, ini luar biasa, secara profetis luar biasa. Tapi kita harus menemukan kunci untuk memutarbalikan. Bahwa ini bukan burung mistis. Nah terus, ini Pancasila. Kita semua hafal ya, masih hafal ya. Kalau ada yang nggak hafal, udah mesti sekolah lagi. Terus ini ditemukan di satu kota namanya kota Lumbini di Nepal. Pancasila. Ternyata Pancasila itu diambil dari sana. Garuda juga diambil dari sana. Cakrabirawa dan lain sebagainya, itu kata-kata, itu bahasa Sanskerta. Ini ditemukan di kota Lumbini. Kota Lumbini itu di Nepal. Itu kotanya biasa-biasa aja, nggak sebagus kayak Modern Land gitu. Enggak, jelek banget. Kayak Cengkareng lah 50 tahun yang lalu. Kayak gimana tuh saya nggak tahu. Nah, tapi kota ini dikunjungi oleh seluruh dunia. Terus, next. Nah ini tempat kelahiran Buddha. Jadi bangsa-bangsa membangun monumen dengan yang monumental, yang bagus sekali. Itu seperti tempat pemujaan. Jerman juga bikin. Rusia bikin. Itu jadi kayak taman mini. Tapi apa indahnya gitu, panas, gersang. Orang cuma nyembah-nyembah doang. Nah ini biksu-biksu yang lagi tapa di bawah pohon. Namanya pohon salak. Saya melihat banyak orang-orang bule ke situ. Orang Rusia, Eropa, Amerika. Kok banyak ya? Ini kan bukan tempat wisata saya pikir. Kenapa begitu banyak? Bahkan puluhan juta orang datang ke kota ini. Lalu saya tanya ke tour leader. Ini kenapa orang yang kulit putih ini banyak yang ke sini? Mereka kata, oh mereka banyak dari Eropa. Kesatu banyak dari Rusia, dari Eropa, dari Amerika, bahwa mereka udah nggak jadi Kristen lagi. Mereka udah jadi Buddha. Kata saya luar biasa, kok bisa begini? Ini lihat nih, kenapa Indonesia akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Dari timur sampai ke barat. Mereka kayaknya kalau di gereja apinya udah padam. Jadi mereka ingin menemukan hal yang baru. Dan itu ternyata bukan hal yang benar. Terus dulu. Ini pohon salak. Di sini itu pohonnya dibajuin. Nah ini pohon di mana di bawahnya tempat kelahiran Buddha. Di Indonesia ada satu pohon sebesar ini dan namanya pohon salak juga di Solo. Solo itu salah, orang Jawa tuh nggak bisa nyebut A-O. Dan itu ada di depan keraton. Wah, di situ Tuhan. Saya katakan ini fondasi banget. Ini Buddha dilahirkan 2600 tahun yang lalu. Kenapa kekuatannya muncul secara luar biasa, bahkan ngambilin orang-orang Kristen lagi. Terus, saya katakan yuk, kumpul para pemimpin. Ini pendoa syafaat menara doa di sana. Luar biasa. Terus kita dedikasikan Lumbini kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Orang Kristen di sana hanya 0,03%. Saya katakan bangkit, kamu harus jadi jenderal-jenderal sekarang. Kita harus jadi burung raja wali yang dari Tuhan. Jadi kehadiran kita nih membangkitkan orang-orang yang rasanya biasa-biasa, rasanya tinggal nunggu aja, tutup deh gitu deh. Tetapi kehadiran kita membawa api, membawa kesegaran. Terus, itu lagi didedikasikan pas tanggal ini di Jakarta. Terus, ini janji Tuhan. Yesaya 46 ayat 11. Yang memanggil burung buas dari timur. Kalau kita lihat di dalam Yesaya 46,
Burung ini bukan burung Raja Wali. Tapi para Babel akan diruntuhkan. Itu burung magic. Yang akan dibuat oleh Tuhan menjadi Raja Wali dari timur. Akan ada keperkasaan Tuhan dari timur. Dikatakan, dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Siapa yang percaya bahwa kita punya spirit Raja Wali di dalam diri kita? Siapa yang rindu supaya kita dipakai Tuhan? Pulang dari tempat ini akan jadi pengubah lingkungan. Anda akan jangkau banyak jiwa. Akan Anda diutus oleh Tuhan pergi untuk menghasilkan buah. Dan buah itu tetap. Mari kita bangkit berdiri. Urabashana baralamas. Irabashana baralamasana. Mari semua berdoa kepada Tuhan. Mari berserah kepada Tuhan. Katakan, ini aku Tuhan, ini hidupku. Pakai hidupku untuk kemuliaan. Nyatakan perbuatanmu yang besar. Mari belajar fokus kepada Tuhan Bapak Ibu sekalian. Jangan fokus kepada saya. Tutup mata kita. Biarkan Roh Kudus berbicara. Jutaan orang sedang nunggu kita. Bangsa ini sedang nunggu kita. Irabashana baralamas. Irabashana baralamas. Irabaralabash. Irabaralabaralabash. Urabaralabaralabashanda baralamaralabash. Tuhan, gelombangmu datang atas Indonesia. Gelombangmu yang akan membangkitkan, ya Tuhan, umatmu di Indonesia. Umatmu akan menjadi seorang Raja Wali dengan kekuatan yang luar biasa. Akan bangkit Tuhan prajurit-prajurit yang militan. Panglima-panglima yang mengepalai rakyat-rakyatnya Tuhan. Siapa yang rindu dipakai Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Minta pengurapan yang baru yang datang dari Tuhan. Minta pengertian-pengertian yang baru. Minta anggur baru. Saya begitu yakin dan percaya, setiap Anda akan dipakai oleh Tuhan. Tuhan gak perlu backgroundmu. Tuhan gak peduli apapun pengalamanmu. Tetapi hari ini kalau kau bertemu dengan Tuhan, ada sesuatu yang luar biasa yang akan Tuhan lakukan. Mari angkat kedua tanganmu dan terima pengurapan dari Tuhan. Terima. Dirabashanda baralabasikini. Ubahkan lingkungan, ubahkan sekolah-sekolah, ubahkan jalan-jalan, ubahkan tetanggamu, ubahkan keluarga besarmu. Urabashanda baralabasikini. Dirabashanda baralabasikini. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Mari angkat tanganmu. Still like never before, oh my soul, I worship Your holy. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Still like never before, oh my soul, I worship Your holy name. 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 Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.